Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk, masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo. Ayo. Oh ya, ayo saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, Jendela Tanya akan membahas mengenai mad lazim mukhaffaf harfi. Sebelum kita ke pembahasan, akan kami jelaskan bahwasanya mad lazim mukhaffaf harfi adalah salah satu bagian dari mad far'i yang disebabkan karena bertemu sukun. Mad far'i yang disebabkan karena bertemu sukun itu ada 5. Yang pertama adalah mad farqi. Yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang ketiga adalah mad lazim musaqqal kalimi. Yang keempat adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Dan yang kelima adalah mad lazim musaqqal harfi. Dan kali ini kami akan membahas mengenai mad lazim mukhaffaf harfi. Apa itu mad lazim mukhaffaf harfi? Secara bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya pasti. Pasti dibaca panjang atau harus dibaca panjang. Mukhaffaf artinya diringankan karena tidak ada idgham dan tasdid di dalam huruf tersebut. Harfi artinya huruf, terjadi pada suatu huruf. Kemudian, mad lazim mukhaffaf harfi menurut istilah adalah huruf mad yang bertemu dengan sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, serta setelahnya tidak ada proses idgham dan tasdid. Detailnya, jadi mad lazim mukhaffaf harfi itu terjadi di huruf fawatihus suwar yang bisa diurai menjadi 3 huruf. Kemudian ketika diurai, di tengahnya ada huruf mad. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya huruf mad itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Dan diakhiri dengan sukun. Akhirnya berupa sukun. Lalu setelah mad lazim mukhaffaf harfi tidak ada proses idgham dan tasdid. Kemudian apa itu fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah? Yaitu rangkaian huruf yang terdapat pada awal di sebagian surat dalam Al-Quran. Jadi tidak semua surat di dalam Al-Quran itu ada fawatihus suwarnya, tapi hanya ada beberapa surat saja. Misalnya, yaitu Ain, Sin, Qaf, kemudian Yasin, kemudian Alif, Lam, Ra. Itu adalah contoh-contoh dari huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah. Kemudian, bagaimana cara membaca mad lazim mukhaffaf harfi? Yaitu dengan cara dieja sesuai dengan nama asli huruf tersebut. Yang kedua, dibaca panjang 6 harokat. Dan yang ketiga, ketika membacanya berlaku hukum tajwid. Jadi tajwidnya tetap dipakai. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Yasin. Yasin. Jadi ya, panjangnya adalah 2 harokat. Dan termasuk huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran. Kemudian sin, panjangnya 6 harokat, termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran, yaitu akhirannya adalah nun. Kemudian
Di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf sin. Karena huruf sin ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu sin, ya, dan nun. Dan setelah huruf sin tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham. Kemudian yang nomor 2 adalah tosin. To di sini panjangnya 2 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran. Sin panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran, yaitu akhirannya nun. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf sin. Karena huruf sin ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu sin, ya, dan nun. Dan setelah huruf sin tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham. Huruf muqatta'ah berikutnya adalah tosim mim. Tosim mim. To di sini adalah huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran dan panjangnya 2 harokat. Sin huruf muqatta'ah yang punya akhiran dan panjangnya 6 harokat. Mim huruf muqatta'ah yang punya akhiran mim dan panjangnya 6 harokat. Kemudian ada hukum bacaan idgham bigunah di sini, yaitu nun mati bertemu dengan mim. Kalau diurai seperti ini, warnanya kuning adalah nun mati, yang warnanya merah adalah mim yang harokatnya bertasdid. Jadi mim yang ada tasdidnya. Jadi ada hukum idgham bigunnah. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf mim. Karena huruf mim ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu mim, ya, dan mim. Dan setelah huruf mim tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham. Walaupun mim tersebut ada tasdidnya, hukumnya tetap dinamakan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Karena yang jadi patokan adalah huruf setelahnya. Jadi setelah huruf tersebut, jika tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham, dan ketika diurai terdiri dari 3 huruf, maka hukum bacaannya dinamakan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Kemudian huruf muqatta'ah berikutnya adalah hamim. Hamim. Ha termasuk huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran dan panjangnya 2 harokat. Mim termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran dan panjangnya 6 harokat. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf mim. Karena huruf mim ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu mim, ya, dan mim. Dan setelah huruf mim tidak ada huruf yang bertasdid dan tidak ada proses idgham. Dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Berikutnya yaitu adalah ain sin qaf.
Ain, sin, qaf. Ain di sini huruf muqatta'ah yang punya akhiran. Akhirannya adalah nun, panjangnya 6 harokat. Sin, huruf muqatta'ah yang punya akhiran nun, panjangnya 6 harokat. Qaf, huruf muqatta'ah yang punya akhiran fa, panjangnya 6 harokat. Ada hukum bacaan ikhfa di sini, yaitu ketika diurai seperti ini. Jadi yang warna kuning adalah nun mati bertemu dengan sin. Yang kedua, nun mati bertemu dengan qaf. Hukum bacaannya dibaca ikhfa. Jadi bacaan yang benar adalah, jadi ikhfa-nya dipakai ya. Kemudian, di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf ain, sin, dan qaf. Jadi tiga-tiganya ini termasuk mad lazim mukhaffaf harfi. Karena ketika diurai, huruf tersebut terdiri dari 3 huruf dan tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham. Dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Qata'ah berikutnya adalah alif lam mim. Alif lam mim. Alif di sini panjangnya adalah 1 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran, yaitu fa. Kemudian lam adalah panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran mim. Mim panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran, yaitu akhirannya adalah mim. Di sini ada hukum idgham mimi, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Jadi yang warna kuning adalah mim mati harokat sukun, mim merah atau mim yang warna merah, mim yang berharokat tasdid dan kasroh. Jadi hukum bacaannya idgham mimi. Jadi idghamnya dipakai ya. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf mim. Karena huruf mim ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu mim, ya, dan mim. Dan setelah huruf mim tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham. Walaupun mim tersebut ada tasdidnya, hukumnya tetap dinamakan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Karena yang jadi patokan adalah huruf setelahnya. Jadi setelah huruf tersebut, jika tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham, dan ketika diurai terdiri dari 3 huruf, maka hukum bacaannya dinamakan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Kemudian huruf muqatta'ah berikutnya adalah alif lam ra. Alif lam ra. Jadi alif panjangnya 1 harokat, lam huruf muqatta'ah yang punya akhiran mim yang panjangnya 6 harokat, ra huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran dan panjangnya adalah 2 harokat. Di sini ada hukum idhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan ra. Jadi bacaannya harus dibaca jelas ya. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya?
yaitu terletak di huruf lam, karena huruf lam ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu lam, alif, dan mim. Dan setelah huruf lam, tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham. Kemudian, huruf muqatta'ah selanjutnya, alif, lam, mim, shad. Alif, lam, mim, shad. Alif panjangnya 1 harokat, lam panjangnya 6 harokat, dan ada akhirannya mim. Mim panjangnya 6 harokat, akhirannya adalah mim. Shad panjangnya 6 harokat, akhirannya dal. Karena dal sukun, bacaannya adalah qalqalah, atau hukum bacaannya adalah qalqalah, maka harus dipantulkan. Jadi untuk lebih jelasnya, ini kami uraikan. Jadi mim mati yang warna kuning bertemu dengan mim berharokat tasdid. Ini hukum bacaannya idgham mimi, dan ada tasdidnya, jadi harus ditahan ya. Kemudian mim kedua yang warna kuning bertemu dengan shad, hukum bacanya idhar syafawi, dibaca jelas, nggak boleh ditahan. Kemudian dal yang warna kuning harokatnya sukun, hukum bacaannya adalah qalqalah, harus dipantulkan. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya, yaitu terletak di huruf mim dan shad. Karena huruf mim dan huruf shad ketika diurai terdiri dari 3 huruf. Misalnya mim ketika diurai menjadi mim, ya, dan mim. Kemudian shad ketika diurai terdiri dari shad, alif, dan dal. Dan setelah huruf mim dan huruf shad, tidak ada huruf yang bertasdid dan tidak ada proses idgham. Dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Walaupun mim tersebut ada tasdidnya, hukumnya tetap dibaca mad lazim mukhaffaf harfi, karena yang jadi patokan adalah huruf setelahnya. Jadi huruf setelahnya jika tidak ada huruf yang bertasdid dan tidak ada proses idgham, maka dinamakan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Selanjutnya adalah alif, lam, mim, ra. Alif, lam, mim, ra. Jadi alif panjangnya 1 harokat, lam huruf muqatta'ah yang punya akhiran mim dan panjangnya 6 harokat, mim panjangnya 6 harokat yang punya akhiran mim, ra panjangnya 2 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran. Jadi di sini ada hukum bacaannya, yaitu mim mati bertemu dengan mim dibaca idgham mimi, mim mati bertemu dengan ra dibaca idhar syafawi. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya, yaitu terletak di huruf mim. Karena huruf mim ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu mim, ya, dan mim. Dan setelah huruf mim tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham. Walaupun mim tersebut ada tasdidnya, hukumnya tetap dinamakan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi,
karena yang jadi patokan adalah huruf setelahnya. Jadi setelah huruf tersebut, jika tidak ada huruf bertasdid dan tidak ada proses idgham, dan ketika diurai terdiri dari 3 huruf, maka hukum bacaannya dinamakan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi, dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Huruf muqatta'ah berikutnya adalah shad. Shad. Tadi shad panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran dal. Karena berakhiran dal dan harokatnya adalah sukun, maka dal harus dipantulkan karena dibaca qalqalah. Kemudian, di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf shad. Karena huruf shad ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu shad, alif, dan dal. Dan setelah huruf shad, tidak ada huruf yang bertasdid dan tidak ada proses idgham. Karena huruf shad ketika diurai akhirnya berubah huruf dal, dan dal termasuk huruf qalqalah, maka hukum qalqalahnya tetap dipakai, yaitu harus dipantulkan. Dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Kemudian huruf muqatta'ah berikutnya adalah qaf. Qaf. Qaf di sini panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf qalqalah, huruf muqatta'ah yang punya akhiran fa. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf qaf. Karena huruf qaf ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu qaf, alif, dan fa. Dan setelah huruf qaf tidak ada huruf yang bertasdid dan tidak ada proses idgham. Dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Kemudian huruf muqatta'ah berikutnya adalah nun. Nun. Nun di sini panjangnya adalah 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran, dan akhirannya adalah nun. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf nun. Karena huruf nun ketika diurai terdiri dari 3 huruf, yaitu nun, wawu, dan nun. Dan setelah huruf nun tidak ada huruf yang bertasdid dan tidak ada proses idgham. Serta cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Kemudian huruf muqatta'ah yang terakhir adalah, ini yang paling panjang di antara huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran. Itu hurufnya ada 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, shad. Bacaan yang benar adalah kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf di sini panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran fa. Ha sama ya ini panjangnya 2 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran. Ain panjangnya 6 harokat
dan akhir hurufnya atau huruf muqatta'ah yang punya akhiran nun. Shad panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran dal. Dan dalnya ini dibaca qalqalah, harus dipantulkan. Di sini ada bacaan ikhfa dan qalqalah. Yang bacaan ikhfa nun mati bertemu dengan shad. Yang qalqalah dal yang berharokat sukun. Jadi harus dipantulkan. Kemudian di mana letak mad lazim mukhaffaf harfinya? Yaitu terletak di huruf kaf, ain, dan shad. Karena huruf tersebut ketika diurai terdiri dari 3 huruf. Misalnya kaf ketika diurai, kaf, alif, dan fa. Kemudian ain ketika diurai, yaitu ain, ya, dan nun. Lalu shad ketika diurai menjadi shad, alif, dan dal. Dan setelah huruf tersebut tidak ada huruf yang bertasdid dan tidak ada proses idgham. Dan cara bacanya dibaca panjang 6 harokat. Demikianlah tadi penjelasan kami mengenai mad lazim mukhaffaf harfi. Mudah-mudahan dapat difahami, dimengerti, serta diamalkan ketika membaca Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.